Kaulah Rabbi, cahaya ilahi. Wahai Allah Rabbi, jaga guru kami. Kamilah pendosa yang harapkan cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pagi hari ini kajian kita yang ke-54 masih dalam bab Al-Khufad ala Nidham Al-Am. Al-Khufad ala Nidham Al-Am, menjaga ketertiban umum, menjaga aturan-aturan umum publik ketertiban publik, bahwa aturan publik adalah atau ketertiban umum adalah kebutuhan agama, kebutuhan negara, pemerintah, kebutuhan manusia, kebutuhan. Maka ketika itu sebagai kebutuhan agama, karena sesungguhnya agama Islam itu mengatur apa saja. Dalam ibadah pun diatur. Sholat adalah aturan. Puasa adalah pakai aturan. Haji pakai aturan. Tidak ada satupun kegiatan agama yang tidak ada aturannya. Karena Allah menciptakan alam semesta pun pakai aturan. Sebagaimana Allah menyampaikan, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Allah menciptakan apa saja bukan main-main. Begitu pula inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Bahwa Allah menciptakan sesuatu, Allah menciptakan sesuatu itu biqadar, dengan menurut ukurannya, menurut aturannya. Menciptakan burung, ya menurut qadarnya. Menciptakan langit, menciptakan hujan, menurut qadarnya. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Begitu pula matahari, bulan dan lain-lainnya itu aturannya Allah berjalan pada porosnya masing-masing.
garis orbitnya masing-masing, mau matahari, mau bulan, itu dengan aturan. Nah, alam saja pakai aturan. Hujan 1 jam debitnya berapa, bisa dihitung. Maka ketika tidak ada resapan air, karena sudah jadi bangunan semua, maka air akan mencari tempatnya. Tempat yang dicari adalah sungai atau got. Gotnya mampet, banjir, sungainya kecil, tidak muat, meluap. Manusia harus bisa ngatur itu. Kalau gotnya sudah mampet, kemudian sungainya tidak didalemi lagi, nggak bisa mengalir, ya sudah banjir. Misalnya 1 jam 1 juta kubik misalnya, sungainya hanya menampung 1000 kubik, yang 9.000-nya atau lebihnya nggak bisa ketampung, ya lari kemana-mana. Itu udah hukum kaun. Fal kaunu, maka bermula hukum kaun, hukum universal, alam semesta. Uluhu, bermula semua hukum kaun, itu imun didasarkan ala nidhomi, pada keteraturan, pada aturan. Hukum kaun, hukum alam semesta didasarkan pada nidhom, pada aturan atau keteraturan. Haitsu yaqulu, sehingga berkata, berfirman siapa Allah al-haq, siapa al-haqqu, Allah yang maha benar, subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surat Ar-Rahman, asy-syamsu wal qamaru bihusban, matahari dan bulan beredar menurut perhitungannya. Asy-syamsu, bermula matahari, wal qamaru, dan bulan, itu bihusbanin, beredar menurut perhitungannya. Gitu. Maka kita bisa membuat tanggalan, kalender, karena ada hitungannya semua. Itulah hukum Tuhan, hukum kaun, hukum nidhamul am. Wa kullu syai'in indahu subhanahu bihusban, bihisabin wa nidhamin wa qadar. Fa kullu syai'in, maka bermula tiap-tiap sesuatu, indahu, di sisi Allah subhanahu, maha suci Allah, itu bihisabin, dengan perhitungan, semua pakai perhitungan. Wa nidhamin, dan pakai aturan. Wa qadarin, dan perkiraan atau takdir, dan pakai perkiraan takdirnya. Yaqulu, berfirman siapa Allah subhanahu wa ta'ala, wa anzalna minas sama'i ma'an biqadar wa askannahu fil ard wa inna la dhahabin bihi laqadirun. Nah ini
Allah menyampaikan dalam surat Ar-Rahman, Asy-syamsu wal qamar bihusban, bahwa matahari dan bulan beredar menurut perhitungannya. Fakulu syai'in indahu subhanahu bihusbanin bihisabin wa nidhamin wa qadar, bahwa tiap-tiap sesuatu itu yang diciptakan Allah itu dengan hitungan dan aturannya masing-masing. Allah menyampaikan pula dalam surat Al-Mu'minun ayat 18, wa anzalna minas sama'i ma'an biqadarin fa'askannahu fil ard wa inna ala dhahabin bihi laqadirun. Nah, itu kami turunkan, kata Allah, air dari langit menurut suatu ukuran. Air diturunkan dari langit juga ada ukurannya. Lalu kami jadikan air itu menetap di bumi, dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa menghilangkannya. Jadi air dari bumi pun ditarik ke langit, diturunkan lagi. Air ada di laut, ditarik ke langit, diturunkan lagi. Itu ada ukurannya semua, ada hitungannya, ada aturannya. Wa anzalna, dan kami telah turunkan, minas sama'i, dari langit, aku turunkan ma'an, akan air, biqadarin, menurut suatu ukurannya. Fa'askannahu, kemudian aku jadikan menetap, pada air, aku jadikannya fil ardi, di bumi. Wa inna la dhahabin, sesungguhnya lalu kami benar-benar bisa menghilangkan, bihi, dengan air, laqadirun, maka sungguh benar-benar mampu menghilangkan. Itu air diturunkan dari langit, itu melalui suatu ukuran. Lalu kami jadikan air itu menetap di bumi. Air itu setelah turun dari langit, menetap di bumi. Dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa menghilangkannya. Ala dhahabin bihi laqadir. Setelah sudah ada di bumi, hilang lagi. Nanti turun lagi. Itu namanya hukum kauniyah, hukum alam semestanya begitu. Wa yaqulu subhanahu, dan berfirman siapa Allah yang maha suci dalam surat Al-Mu'minun
surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Bunyinya, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhaman wa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawnal 'idhama lahma فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini jadi banyak ayat Al-Quran yang menunjukkan nizam alam, yang menunjukkan nizam. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sesungguhnya kami Allah telah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Kamu, saya, semuanya diciptakan oleh Allah dari saripati yang tak dari tanah. Tuh, coba bayangkan, saripati tanah tumbuh jadi buah-buahan, jadi padi. Padi dibersihin jadi beras. Beras dimakan kamu dengan sayur. Sayur tadinya dari mana? Dari tanah. Diputes godongnya, direbus, kasih garam, kasih bawang, dimakan. Itu kan dari saripati tanah tuh. Oleh bapakmu, oleh ibumu, dimakan tuh. Nah, terus dari saripati tanah min sulalatin min tin tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Nah, kemudian kami jadikan saripati itu air mani, sperma dari makanan yang kamu makan, dijadikan air sperma. Ini proses nih yang disimpan dalam tempat yang kokoh. Jadi air maninya, spermanya disimpan dalam tempat yang kokoh, namanya rahim. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Nah, setelah sudah jadi sperma disimpan dalam tempat yang kokoh, tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqah mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawnal 'idhama lahman tsumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Ini prosesnya. Segumpal darah lalu dijadikan lagi, segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dari segumpal daging itu kami jadikan tulang-tulang. Lalu tulang-tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain.
Maka Maha Sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Artinya Pak, tadinya dari makhluk jagung, kedelai, dari makhluk jagung, kedelai, padi, mangga, pepaya dimakan semua oleh kamu, ya, oleh bapakmu sebelum kamu jadi itu. Nah, dimakan, setelah dimakan jadi sperma disimpan dalam rahim. Setelah dalam rahim itu berubah jadi makhluk kamu itu. Itu hukum kauniyah, hukumnya Allah yang terus dijaga, begitu terus dijaga, begitu terus. Al-Hufaz ala nidham. Itu Al-Quran menjelaskan detail kayak gini, mengajarkan kepada kita apa saja itu ada aturannya. Nggak mau menciptakan kamu, Allah aja ada urut-urutannya gitu, ada aturannya. Nah, terus ngomong orang-orang, kan sekarang ada bayi tabung, ya tetap aja sama, nggak bisa bikin sendiri kamu spermanya. Bayi tabung itu sperma yang disimpan di rahimnya perempuan diambil, kemudian digabungkan dengan spermanya laki-laki, ditabung. Ya sama aja sesungguhnya, di sebuah tempat namanya tabung, bayi tabung. Nah, sperma itu ada kromosom X, ada kromosom Y. Berarti di situ sudah bisa menunjukkan ada laki, ada perempuan. Jika ada laki, kromosom X, kromosom Y, ada laki, ada perempuan. Dan nanti kamu lahir jadi laki, lahir jadi perempuan. Nah, teknologi sekarang sudah bisa mengambil, ambil aja yang laki-laki karena saya ingin punya anak laki-laki. Nah, dari sperma itu kemudian dipisahkan karena ada jutaan sperma, diambil yang laki-laki. Itu ya sudah proses dari Allah dulu. Manusianya nggak bisa menciptakan sperma itu, gitu. Belum bisa menciptakan sperma itu. Itu. Walaqad khalaqna, sungguh kami telah menciptakan, kaminya Allah, al-insana, kan manusia. Sungguh aku, kami telah menciptakan al-insana, kan manusia, min sulalatin, dari suatu saripati mintin yang berasal dari tanah. Kan semua dari tanah. Kamu makan padi dari tanah tuh, dari tanah jadi padi, padinya diseleb jadi gabah, gabahnya diproses jadi beras. Mau gandum juga begitu, mau pepaya juga gitu, mau mangga juga gitu, mau pisang dimakan juga begitu. Tadinya semua dari tanah. Tsumma ja'alnahu, kemudian aku atau kami jadikan saripati, pada saripati itu sulala mintin, kami jadikan nutfatan, akan sperma, air mani, fi qararim makin, yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim, disimpan di situ. Sekarang kamu udah punya belum sperma? Kamu kan sudah umur
20 tahun. Sudah punya sperma belum? Umur 20 tahun. Ya sudah, disimpan gitu. Itu pertanyaannya, kapan itu mengeluarkannya? Kapan? Yang senyum-senyum sudah pada pernah keluar itu. Yang ngulet, tidur, oh itu keluar itu. Jadi ada tempatnya ya, yang kokoh, yang kuat, rahim. Tsumma khalaqna, kemudian kami ciptakan an-nutfata, akan air mani itu kami ciptakan alaqatan. Kami jadikan segumpal darah, alaqah. Ini prosesnya. Jadi dari mani jadi segumpal darah. Ya setelah dibuahin, setelah dicampur, kalau mani laki-laki doang ya nggak jadi juga. Mani perempuan, sperma perempuan doang ya nggak jadi juga. Prosesnya begitu. Jadilah segumpal darah, alaqah, segumpal darah. Fakolakna, maka kemudian kami ciptakan ala-alaqata, akan segumpal darah, aku ciptakan mudghatan. Segumpal darah, lalu segumpal darah itu diciptakan mudghatan, menjadikan segumpal daging. Daging menjadi daging. Setelah daging, fakholakna, kemudian aku ciptakan al-mudghata, akan segumpal daging, aku ciptakan idhoman, akan tulang, ada tulangnya. Berarti itu tadinya mani, alaqah, mudghah, idhom. Prosesnya. Nah, setelah jadi segumpal daging, itu menjadi ada tulangnya. Fakasawna al-idhoma lahma. Fakasawna, maka kemudian kami membungkus al-idhoma, akan tulang itu aku bungkus lahman, dengan daging. Jadi tulangnya di dalam daging. Bisanya kamu bisa berdiri karena mempunyai tulang. Tulangnya berkembang gitu. Nah, kalau nggak ada tulangnya kamu kayak beligo itu, kayak walu, gelundang gelundung gitu ya. Nggak ada tulangnya. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian summa ansha'nahu, kemudian kami jadikan dia itu tadi apa itu? Semua proses itu mani, sperma, khalqan akhar, akan makhluk yang lain. Tuh coba. Tadinya buah-buahan, tadinya itu sayur mayur, tadinya itu beras, tadinya itu gandum. Diciptakan menjadi wujudnya kamu ini. Kalau yang berasnya, makan berasnya kebanyakan kali ini yang lembek-lembek ini. Itu. Kalau yang makan jagungnya banyak karena kan itu yang kuat-kuat kelihatannya gitu ya. Ya bisa kayak gitu, bisa terpengaruh dari makanan yang bagus-bagus, orangnya sehat kan. Jadi kalau makanan yang bagus-bagus, ya jadi sehat. Vitaminnya bagus-bagus, orangnya sehat-sehat. Ini yang kelembek, ngontak, ngantuk kan itu kali dulu dari pepaya jebol gitulah. Ini ngontak ngantuk terus itu.
Jadi kholqon akhor. Jadi dari tanah menjadi tanah kan makhluk juga, dari tanah menjadi tumbuh-tumbuhan, tumbuh-tumbuhan menjadi dimakan menjadi sperma, sperma diproses dari laki-laki dan perempuan, dikumpulkan. Jadi proses pengumpulannya sekarang ada dua macam. Jadi ada proses mengumpulkan sperma laki-laki dengan perempuan dilakukan dengan cara akad nikah dulu, ya kan? Nah, ada juga dengan cara teknologi, diambil dari laki-laki dan perempuan dikumpulin di tempat lain. Nah itu nggak hanya manusia yang bisa kayak gitu, sapi pun bisa gitu caranya. Ngambil spermanya sapi perempuan, sapi laki-laki, taruh di tabung, jadilah sapi. Nah, coba Anda bayangkan sperma sapi digabung sama spermamu. Itu jadinya apa itu? Hah? Fatabarakallahu ahsanal khaliqin, maka maha sucilah Allah pencipta yang paling baik. Fatabarakallah, maka maha sucilah Allah ahsanal khaliqin, sebagai pencipta yang paling baik. Wa yaqulu, dan berfirman siapa Allah Subhanahu wa taala dalam surat dan ayat yang berbeda, yaitu As-Saff, surat As-Saff ayat 4. As-Saff 4 masih dalam rangkaian menjelaskan tentang nizam. Kita harus menghargai nizam, menghargai aturan. Karena apa saja itu ada aturannya, apa saja ada aturannya. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanum marsus. As-Saff ayat 4. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanum marsus. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalan Allah dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tak tersusun kokoh. Ini Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Jadi orang yang tertib seperti tentara itu tertib waktu, tertib barisan, tertib tempat. Itu Allah suka itu. Allah menyukai orang yang tertib hukum. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanum marsus. Ini tertib hukum, tertib aturan disukai oleh Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah itu yuhibbu, mencintai siapa? Allah mencintai alladzina, pada orang-orang yuqatiluna yang berperang. Siapa? Ladzina fi sabilihi, di jalan Allah.
yang berjuang, berperang artinya bisa berjuang di jalan Allah, sofan dalam barisan, ka'annahum seperti mereka ladina itu bunyanun marsus, barisan yang teratur, seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Bunyanun marsus, bangunan yang tersusun kokoh. Di umat Islam itu harus seperti bangunan yang tersusun kokoh, rapi, teratur. Coba kalau nggak rapi bangunan itu, batu kali yang besar ditaruh di atas, bukan ditaruh menjadi pondasi. Nah, ambruk nggak? Batu batanya jadi pondasi di bawah, batu kalinya ditaruh paling di atas, ambruk enggak? Harus teratur, batu kali di bawah untuk pondasi, baru bata-bata ke atas. Ini teratur semua. Jadi genteng ditaruh di bawah ya, bukan jadi rumah lah. Jadi harus teratur. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabili. Allah lebih suka pada orang-orang yang berjuang untuk jalannya Allah. Soffan ka'annahum bunyanun marsus, barisan-barisan yang kokoh seperti bangunan yang tersusun kokoh, barisan yang rapi. Tapi rata-rata umat Islam suruh berbaris saja nggak bisa. Yang berbaris beneran dah. Bukan berbaris artinya rapi, tertib. Nah, ini arti barisan di sini artinya apa? Ya tidak hanya barisan seperti tentara itu. Kalau suruh baris, baris, berjalan, berjalan, tembak, tembak, itu artinya apa? Bersatu. Bersatu, teratur, itu Allah sukai. Itulah yang disebut al-kufal ala nidham. Menjaga aturan, menjaga ketertiban. Itu begitu. An-nidhamu matlabun diniyun wa wataniyun wa insaniyun idlayas luhun nasu fawdo bila nidhamin walatakunu ad-daulah daulatan bila nidhamin fa awalu makumatid daulah syu'bun wa ardun wa nidhamun wa hukumatun wa hadhan nidham huwa ma yu'abbiru anhu bid-dustur wal qanun wa ma yufassirul qanun an-nidhamu matlabun. Bermula aturan itu matlabun, suatu kebutuhan diniyun, kebutuhan agama, wawatoniun dan kebutuhan negara bangsa, wa insaniun dan kebutuhan manusia. Idla yasluhu, tidak memperbaiki atau tidak maslahah siapa an-nasu manusia tidak bermaslahat, tidak memperbaiki faudo akan sebuah kekacauan bila nidhamin tanpa aturan. Jadi manusia tidak akan bisa mengurusi kekacauan
kalau belum ada aturannya. Jadi apa-apa maka harus dibikin aturannya dulu. Persoalannya, bikin aturan dulu atau pekerjaannya dulu yang ada. Nah, di dunia ini biasanya yang terjadi adalah kegiatannya dulu yang ada, baru ada aturan. Contoh, e-commerce, jualan pakai digital itu, e-commerce. Dulu nggak ada, jualannya sudah berangkat ke warung, beli pakai duit, pulang bawa barang. Nah, karena perkembangannya teknologi, kamu sekarang udah nggak perlu berangkat ke warung, cuma mencet HP doang, barangnya datang. Nah, itu belum ada undang-undangnya itu, e-commerce sampai hari ini. Yang mencetak uang dari dulu adalah pemerintah, otoritasnya melalui bank sentral. Nah, sekarang untuk melayani e-commerce sudah bisa mencetak uang sendiri, uang digital. Bahkan udah lebih maju lagi, ada Bitcoin. Sekelompok orang menciptakan uang sendiri untuk kepentingannya sendiri. Bitcoin, apalagi? Selain Bitcoin apa? Santri modern katanya kok nggak ngerti blas itu piye toh? Orang ngerti Bitcoin. Aduh. Santri milenial nggak ngerti. Kiainya yang sudah milenial ngerti. Itu belum ada aturannya. Sekelompok entitas kayak NU misalnya bikin uang sendiri untuk dipakai sendiri komunitasnya. Nah, itu seperti contohnya Bitcoin. Dan banyak, sekarang udah banyak. Nah, yang kayak gitu terus gimana itu? Karena belum ada aturan, berarti harus diatur, harus dibikin undang-undang. Maka Presiden kemarin saya dengar mau merevisi undang-undang ITE. Maksud saya harus sampai sini yang direvisi, ini belum ada undang-undangnya. Tapi kejadiannya sudah ada, kerjaannya sudah ada, aktivitasnya sudah ada, tapi aturannya belum ada. Aturan yang sudah ada adalah aturan mencetak uang, fiat money, currency, seperti $100 atau Rp100.000, Rp50.000 yang hijau, Rp100.000 yang merah. Itu ada aturannya, barang siapa yang mencetak kayak gitu atau hal lainnya untuk tujuan transaksi uang kena hukuman 15 tahun. Kalau menggunakan uang yang dicetak kayak gitu 2 tahun menggunakan aja tuh. Nah, sekarang bukan begitu. Bukan uang begitu ini, uang digital. Ayo. Kamu udah pakai uang digital belum? Kata siapa belum? Nah, itu. Duk, Gojek. Ya. Itu uang apa itu? Itu uang apa? Ya itu uang digital itu. Dia no wujudnya. Cuma truk pakai HP, bayar Gojek, naik Gojek dari itu juga. Truk, bakso datang sendiri baksonya. Itu bayarnya pakai apa? Hah? Iya, uangnya apa itu? Uang apa itu? Digital kan? Nah, harus diatur itu, Pak Presiden. DPR
Pak DPR, itu aturan itu. Ini uang digital sudah berjalan, belum ada aturannya. Nah itu biasanya kejadian perkaranya lebih dulu ada daripada nizam. Nizam datangnya akhiran. An-nizamu matlabun diniyun wa wataniyun wa ihsanun illa yasluhun nas fawdo bila nizam. Kalau Anda akan betuli manusia dari kekacauan, itu tidak mungkin tanpa nizam, tanpa aturan. Wala takunu ad-daulatan bila nizam. Wala takunu, dan tidak ada apa daulatu negara, itu daulatan sebuah negara bila nizam tanpa aturan. Tidak ada negara tanpa aturan. Maka orang yang bernegara di tempat negara itu harus mengikuti aturan negara itu. Ini harus dipahami oleh seluruh bangsa Indonesia. Anda tinggal di Jakarta, yang ngikutin aturan Jakarta. Anda tinggal di Indonesia, yang ngikutin aturannya Indonesia. Anda tinggal di Indonesia, ngikutin aturan Saudi. Gimana? Ini yang kebalik-balik ini. Kebalik-balik ini. Anda di Indonesia ngikutin aturan Indonesia, Anda di Saudi ngikutin aturan Saudi. Itu loh. Understand? Yes. Wala takunu daulatan bila nizam. Wala takunu, dan tidak ada apa daulatu negara, itu daulatan. Wala takunu, tidak ada apa daulatu negara, itu daulatan negara bila nizam tanpa aturan. Fa awalu makumati daulah, bermula komponen pertama pada negara, komponen pertama. Jadi negara ini ada komponen-komponennya. Makumat ad-daulah. Makumat ad-daulah, komponen utama ad-daulah negara itu asyukbun, satu bangsa. Jadi masyarakatnya, ada bangsanya, ada orangnya. Disebut negara, komponen pertama adalah orangnya, manusianya, people. Syukbun. Nomor dua, ardun, tanah. Nomor tiga, wanidomun, aturan. Nomor empat, wahukumatun, pemerintah. Nah, empat komponen sebuah tempat disebut negara. Nah, mau ISIS yang mau ingin sebuah negara atau bentuk lain khilafah, itu nanti bisa diakui negara kalau ada tanahnya, ada masyarakatnya, ada hukumnya, ada pemerintahnya. Nah itu komponen negara. People, masyarakat, syukbun, syu'abun, ardun, nidomun, hukumatun. Itu 4 komponen disebut negara. Wahad dan nizam, bermula aturan itu, tuha bermula nizam itu mas sesuatu yu'abiru yang diungkapkan atau mengungkapkan anu dari ma, diungkapkan bidusturi wal qanun, diungkapkan dalam sebuah dustur, sebuah konstitusi, sebuah konstitusi wal qanun, dan sebuah undang-undang. Nah,
nizam itu diturunkan, diungkapkan melalui dustur wal qanun. Dustur itu konstitusi. Undang-Undang Dasar 45 itu konstitusi, wal qanun dan undang-undang. Jadi turunannya, turunan daripada konstitusi. Dustur menjadi qanun. Setelah qanun menjadi peraturan pemerintah, perpres, peraturan presiden, peraturan menteri, kayak gitu urut. Nah, itu disebut nizam. Wama dan hal-hal yufasiru yang menjelaskan, yang apa-apa yang dijelaskan, al-qanun, apa al-qanunu, wama yufasiru al-qanunu, undang-undang, awayam bati'u, atau berasal anhu dari qanun, min lawaih, dari peraturan, wa ta'limat, dan instruksi presiden misalnya, wa irsyadat, dan pedoman-pedoman. Itu semua aturan. Aturan itu berasalnya pertama dari dustur, konstitusi, terus jadi qanun, undang-undang, terus ke bawahnya lagi yang menjelaskan tentang undang-undang itu apa? Lawaih misalnya. Lawaih itu peraturan-peraturan, bisa peraturan presiden. Kayak kemarin, setelah sudah ada undang-undangnya, peraturan pemerintah bikin peraturan presiden. Di dalamnya ternyata ada peraturan tentang miras. Nah, ketika presiden membuat aturan miras, dianggap aturan miras itu tidak bisa diterima oleh bangsa Indonesia, oleh masyarakat Indonesia. NU menyampaikan, Muhammadiyah menyampaikan, Kiai-Kiai menyampaikan, saya terutama menyampaikan, kemudian presiden mencabutnya. Nah, maka saya mengapresiasi, terima kasih pada presiden untuk mendidik bangsa Indonesia menjadi bangsa Indonesia yang beradab. Nah, ini lagi dididik oleh Presiden Jokowi. Orang yang beradab itu nggak perlu pakai ngotot-ngotot ngerobohin pagar. Kalau minta apa-apa cuma ngomong dengan sopan, dikasih, gitu. Nggak pakai demo-demo, cuma ngomong di televisi, ngomong di media, dikasih. Nah, ini kan beradab. Kalau ke depan kayak semacam ini, ikut aturannya kayak gini, nggak perlu demo-demo sambil ngerobohin pagar, buangin itu, rusakin pinggir-pinggir jalan, nggak perlu kayak gitu. Nah, inilah yang dicari nih, bangsa yang beradab, yang sesuai Al-Qur'annya begini. Nah, dalam demokrasi itu masih kategori wasawir. Kiainya ngomong di TV, di koran, di media, presidennya dengerin, terus menerima, diterima, cabut. Nah, itu masih dalam kategori wasawir. Saya benar-benar mengapresiasi pada Presiden Jokowi yang telah membawa kita bareng-bareng menjadi bangsa yang beradab. Saya sungguh senang. Nanti ke depan harus kayak gini, nggak perlu pakai di demo-demo, ngomong, sampaikan di publik, didengerin, kayak gitu. Nikmat hidup semacam ini. Nah, itu semua harus ada nizam al-am. Nah, nizam al-am di sini diurut bisa dari dustur konstitusi menjadi qanun undang-undang, qanun dijelaskan menjadi lawaih. Lawaih itu peraturan-peraturan di bawahnya, yaitu bisa perpres, bisa pergub,
terus ke bawah, wa ta'limat, dan juga bisa menjadi instruksi presiden itu jadi hukum, instruksi Kapolri itu jadi hukum, instruksi Panglima itu jadi hukum, instruksi Menteri itu jadi hukum. Irsyadat wa ma taqumu bihi, dan hal-hal yang ditetapkan bihi dengan ma, hal-hal yang menetapkan bihi dengan ma, apa muassasatud daulati, lembaga-lembaga negara, min wad'ain, daripada mengatur, min wad'i dawabiti, dari mengatur kendali, litandimi hayatin nas, untuk mengatur kehidupan manusia, fi mukhtalifil majalat, dari beda-bedanya bidang, dari bidang yang berbeda-beda. Wa kullu dzalik, bermula semua itu syartu asasi li imaratil kauni. Wa kullu dzalik, bermula semua itu syartu asasi li imaratil kauni, syarat dasar membangun alam semesta. Jadi membangun alam semesta syaratnya kayak gitu. Wastiqraril umrani, dan stabilitas urban, orangnya stabilitas pembangunan, imarah, stabilitas pembangunan. Jadi pembangunan bisa stabil itu kalau orangnya mengikuti aturan semua. Aturan demokrasinya gimana? Presiden ngikuti. Kayak kemarin itu. Mudah-mudahan ini demokrasi negara Pancasila yang berketuhanan ini semacam kemarin terjadi baru-baru ini. Saya sehari doang ngomongnya. Saya ngomong di Kompas TV, di Metro TV, di TV One, di media-media. Besoknya Presiden mengabulkan. Wah, itu pelajaran bangsa Indonesia yang bagus yang harus diteruskan oleh presiden-presiden berikutnya. Saya apresiasi sekali lagi. Saya apresiasi pada Presiden Jokowi yang menanamkan akhlak dalam berdemokrasi. Itu akhlak itu namanya. Maka ke depan akan menjadi kebiasaan. Kalau menjadi kebiasaan kayak gini, nggak perlu pakai demo capek-capek. Demonya cuma ngomong cukup. Jadi tidak perlu pakai fayughayyir biyadihi. Dengan kedip mata aja sudah bisa ngomong, bisa cukup. Itulah kajian kita pagi hari ini yang ke-54. Insya Allah kita teruskan hari esok. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.